Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Nurfikia Muafak, NIM 176500096, mata kuliah Softcom A. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya beberapa hari ini, yakni membuat program metode fuzzy dan jaringan saraf tiruan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang harus diproduksi pada suatu waktu. Sebelum kita masuk ke program, alangkah baiknya jika kita menampilkan beberapa diagram berikut. Pertama adalah diagram permintaan. Diketahui di sini adalah terdapat dua himpunan fuzzy, yaitu himpunan fuzzy turun dan himpunan fuzzy naik, dengan nilai minimal yaitu 1000 dan nilai maksimal adalah 5000. Pada himpunan fuzzy permintaan turun, jika permintaan yang dalam hal ini adalah dinamakan dengan X, jika X kurang dari sama dengan 1000, maka permintaan turun akan mereturn nilai 1 atau mutlak dia adalah turun. Dan apabila lebih dari 5000, maka dia adalah tidak turun atau false, atau mereturn nilai 0 di situ. Apabila berada di antara 1000 dan 5000, maka nanti kita akan mencari derajat keanggotaan, apakah berapa nilai derajat keanggotaan di turun dan di naik. Hampir sama dengan turun. Untuk derajat keanggotaan naik, apabila X kurang dari 1000, maka akan mereturn nilai 0, dan apabila X lebih dari 5000 akan mereturn nilai 1, dan apabila di antara 1000 dan 5000 akan kita cari derajat keanggotaannya, apakah dia naik ataupun turun. Selanjutnya adalah persediaan. Persediaan di sini juga memiliki dua derajat keanggotaan fuzzy, yaitu adalah sedikit dan banyak. Nilai minimal di sini adalah 100 dan nilai maksimalnya adalah 600. Sama seperti tadi, apabila Y kurang dari nilai minimal, akan mereturn nilai 1 untuk yang sedikit, dan apabila lebih dari nilai maksimal akan mereturn 0. Dan apabila berada di antara nilai minimum dan maksimum, akan kita cari derajat keanggotaan dari Y tersebut. Apabila Y kurang dari 100 untuk derajat keanggotaan banyak, akan mereturn nilai 0, dan apabila lebih dari 600 akan mereturn nilai 1. Dan apabila berada di antara nilai maksimum dan minimum, akan kita cari derajat keanggotaannya. Selanjutnya adalah produksi. Nah, ini nanti yang akan kita cari. Juga terdapat dua himpunan fuzzy, yaitu adalah berkurang dan bertambah. Nilai minimum dari produksi adalah 2000 dan maksimum adalah 7000. Apabila Z atau di sini adalah produksi adalah kurang dari sama dengan 2000, maka akan mereturn nilai 1 untuk derajat keanggotaan untuk himpunan berkurang, dan akan mereturn nilai 0 apabila Z lebih dari sama dengan 7000. Dan apabila berada di antara nilai minimum dan maksimum, akan kita cari derajat keanggotaannya. Sama seperti berkurang. Untuk yang bertambah, apabila Z kurang dari sama dengan 2000, maka akan mereturn nilai 0. Apabila Z lebih dari 7000 akan mereturn nilai 1. Apabila berada di antara keduanya, maka akan kita cari derajat keanggotaan di antara derajat keanggotaan antara berkurang ataupun bertambah. Oke, langsung saja kita masuk ke pemrogramannya. Kita run terlebih dahulu. Masukkan nilai permintaannya. Di sini saya memasukkan 4000 dan memasukkan persediaan yang sudah tersedia adalah 3000. Maka kita akan mencari outputnya nanti adalah berapa yang harus kita produksi jika permintaan adalah 4000 dan persediaan adalah 3000. Maka akan langsung keluar dengan permintaan 4000 dan persediaan barang adalah 3000, maka akan terlihat di sini adalah
yang harus kita produksi saat itu adalah 4.983. Nah, dalam hal ini barang, 333 kita nggak mungkin membuat barang dengan nilai koma seperti itu. Jadi kita akan membuat 4.983. Di sini kita menggunakan fuzzy untuk perhitungan berapa yang harus kita produksi tersebut. Kita memasukkan terlebih dahulu di metode input. Kita masukkan di sini di input. Setelah masuk di input, kemudian data akan dipassing ke set permintaan dan set persediaan yang di sini saya sudah pisah-pisahkan menjadi beberapa kelas. Kita masukkan ke set permintaan yang kemungkinan nanti akan di get oleh oleh metode, dan nanti akan diambil dengan get permintaan sama seperti persediaan. Akan diambil terlebih dahulu dan nanti akan dipassing nilainya. Dan pada setelah kita passing, maka kita akan menghitung dari fuzzy tersebut. Dalam hal ini ada di metode fuzzy. Nah, di sini kita menyuruh program untuk menghitung dari fuzzy tersebut. Di sini saya memisahkan lagi di rule di sini. Rule hitung U. Nah, di sini kita mencari nilai minimum dari masing-masing derajat keanggotaan yang kita hitung. Permintaan turun kita hitung di permintaan. Permintaan turun dikatakan apabila permintaan kurang dari sama dengan titik 1, yaitu adalah nilai minimum, dan permintaan kurang dari titik 2 adalah nilai maksimum. Jadi berada di antara kedua tersebut. Maka dia akan mereturn nilai 1, jadi dia benar turun. Apabila pada permintaan di sini, apabila permintaan kurang dari titik 1, ya ini adalah titik 1 di sini adalah 0, dan permintaan kurang dari titik 2, ya ini adalah titik minimum. Yang tadi adalah titik minimum dari permintaan adalah 1000, akan mereturn nilai 1, jadi dia mutlak adalah turun. Apabila permintaan berada di antara titik turun dan titik tertinggi, maka akan mereturn nilai yakni titik 3 atau nilai maksimum dikurangi permintaan. Kurangi permintaan yang tadi adalah permintaannya 4000 dibagi titik 3 atau titik maksimum dan minimum, seperti halnya yang ada di diagram tadi, yang rumusnya ada di diagram. Seperti itu juga naik dan sedikit ataupun banyak, sama, hanya penulisannya yang berbeda. Yang kemudian setelah kita menghitung nilai dari U, kemudian kita menghitung nilai dari Z. Nilai dari Z di sini kita hitung di metode berkurang pada, atau fungsi berkurang pada produksi. Kita hitung berkurang kemudian bertambah. Pada berkurang di sini Z adalah perhitungan Z di sini seperti halnya pada permintaan turun ataupun naik ataupun sedikit ataupun banyak, dia akan menghitung sama seperti tadi, seperti yang ada di rumus.
seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian setelah Z diketahui, maka akan dipanggil di sini. Di sini saya langsung keluarkan di sistem outprint ya. Jadi ini sebenarnya bisa dilepas dulu. DF format ini adalah kita mendesimalkan, memformat. Saya meminta bantuan tools untuk ini. Dan kita memanggil rule bobot. Nah, kita mengambil rule bobot. Rule bobot tadi sudah ada di rule sini, kemudian di bobot lah. Di sini adalah diffusifikasinya, yaitu bagaimana caranya untuk mengeluarkan nilai dari nilai 4983 ini. Ada perhitungannya, yaitu ada di sini saya menggunakan atas bawah itu pembilang dan penyebut. Sebelumnya saya mengeluarkan dulu nilainya ke layar tadi. Kemudian untuk pada layer atas atau pada layer atas, di sini saya melakukan perulangan atau iterasi. Kita hitung U produksi tadi yang udah kita hitung di sini, kemudian Z produksi dikalikan Z produksi. Nanti iterasinya adalah sebagai berikut: 0 dengan 0, 1 dengan 1 dikalikannya ya. 0 dikalikan 0, 1 dikalikan 1, 2 dikalikan 2, 3 dikalikan 3. Seperti itu. Indeks ke 0, 0, indeks ke dan sebagainya. Dan seterusnya. Selanjutnya adalah di bawah di sini ada pertama dia diinisiasi dengan 0, kemudian dimasukkan nilai dari U produksi tadi. Jumlah dari U produksi. Nah, jadi di sini ini adalah jumlah dari iterasi tadi. Jadi perhitungan ini dijumlahkan. Kemudian ditampung di variabel dulu, kemudian di return bobot tadi itu nanti kita bagi hasil dari sigma yang ada di atas ini, perhitungan yang ada di atas, dibagi dengan perhitungan yang ada di bawah. Seperti halnya yang tadi, yang atas sudah saya jelaskan di atas tadi. Oke, langsung saja kita kembali ke outputnya tadi. Adalah 4983. Di sini kita sudah mengetahui fazinya. Kemudian untuk jaringan saraf tiruannya, kita di sini menemukan bobot dari jaringan saraf tiruan. Sebentar, kita masuk ke jaringan saraf tiruan sekarang. Sebelumnya saya melakukan dengan tidak saya rekam di sini. Saya mencari kecocokan dari target dan inputnya. Dan ditemukan demikian. Kemudian di sini permintaan turun dan persediaan banyak didapatkan dari keluaran dari sini. Dari sini kita mencari yang nanti paling digunakan di sini, dan kemudian akan ditampilkan. Permintaan naik, persediaan banyak. Permintaan naik, persediaan banyak, targetnya adalah demikian. -1, -1, 1, 1, -1. Sebetulnya pada program ini yang digunakan untuk mencari nilainya hanyalah metode fuzzy. Seperti itu. Namun CST di sini adalah untuk saya menguji coba apakah saya bisa menggunakan CST apa tidak, seperti itu. Kemudian kita inputkan semua dari nilai input CST ini, yang kemudian kita inputkan juga targetnya berapa. Kita inputkan juga bobot awalnya. Di sini bobot awalnya sama semua.
baik itu bobot awal bias ataupun bobot awal dari input. Kemudian alpha atau thresholdnya adalah kemudian alpanya adalah 0,5 dan tetanya adalah 1. Kemudian kita passing datanya, dalam hal ini saya menggunakan constructor, menuju ke rules untuk JST. Di sini data semua ditangkap di sini. Setelah kita mengirimkan semua data, kemudian kita memproses dari data yang sudah kita kirimkan tadi, yang kita passing tadi. Proses. Nah, ini metode proses. Pada metode proses ini kita melakukan perhitungan y-in. Di sini adalah set y-in. Kita passing ke atas, kita menuju ke atas terlebih dahulu. Nah, kita menghitung nilai dari y-in. Yang di sini adalah bobot bias ditambahkan dengan input data dan bobotnya. Yang itu adalah dijumlahkan. Yang tadi ada dua data ya. Itu dijumlahkan. Di sini input datanya dikalikan dengan bobotnya, ditambahkan dengan input data yang kedua dan bobotnya yang kedua, dan didapati hasil dari y input, hasil dari y-nya tadi. Terus setelah itu kita menghitung aktivasinya. Ini mengeluarkan. Ini dia mengeluarkan nilainya dikeluarkan di konsol tadi. Setelah kita melakukan perhitungan y, selanjutnya kita adalah menghitung fungsi aktivasinya, yang dimana di sini adalah menggunakan sigmoid jika y input. Ya, di sini jika ini ya fungsi aktivasi. Nah, ini jika y input, jika y, nah ini fungsi aktivasinya. Jika y kurang dari theta akan bernilai 1, dan jika y akan bernilai 0 jika min theta kurang dari y in dan kurang dari theta, dan y sama dengan min 1 jika y in kurang dari theta. Kemudian perhitungan hasil aktivasi ini kita hitung, kita kesini lagi, kita cek apakah sudah sama dengan target tadi. Apabila tidak sama, maka semua bobot X dan bobot bias tadi harus diupdate, harus diulangi lagi. Nah, cara mengupdate-nya ada di sini. Kita men-set bobot baru. Nah, di sini kita men-set bobot baru dengan cara bobot X yang baru sama dengan bobot X ke yang I. Dalam hal ini adalah ini X maksudnya. Untuk mengeset dari bobot yang baru adalah kita menghitung bobot X yang lama ditambahkan alpha dikali theta dikalikan target yang kita hitung ini. Kemudian diupdate bobot bias dengan bobot yang baru dengan cara bobot bias yang lama ditambah alpha dikalikan theta, seperti itu. Kemudian diulangi hingga sukses,
hingga suksesnya. Kemudian diulangi hingga semua memenuhi target. Dalam hal ini kita tadi mengulangi sehingga berapa epoch tadi ya? Hingga 19 epoch. Hingga terpenuhinya fungsi aktivasi yang ini. Hingga terpenuhinya hingga sama dengan target. Seperti itu. Jadi dia menghasilkan dari JST ini menghasilkan bobot bias adalah min 4,0, bobot pada input kedua adalah 2,5 dan 3,0 pada input pertama. Memang JST ini tidak berhubungan dengan sistem ini secara keseluruhan. Namun saya mencoba di sini untuk pertama kalinya saya menggunakan JST. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.